Bab 883. Pedang ribuan mil. Melihat pedang yang diarahkan padanya, wajah wanita roh pedang itu langsung sedingin es, dan momentum pedang yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya. Tetapi saat pedang itu ditebas, momentum pedangnya langsung menghilang. Melihat adegan ini, wajah wanita roh pedang itu tiba-tiba berubah, tapi dia tidak bergeming. Dia menghentakkan kaki kanannya, berubah menjadi sinar pedang dan melesat keluar. Di mata Mileye bertiga, kedua pedang itu ditebaskan secara langsung. Ketajaman pedang. Bang! Sebuah sinar pedang terbang langsung. Itu adalah wanita roh pedang yang terbang keluar. Di kejauhan di angkasa, setelah wanita roh pedang itu berhenti, tubuhnya langsung menjadi ilusi. Pedang ini hampir menghancurkan rohnya secara langsung. Pada saat ini, pedang wanita bergaun polos itu tiba-tiba bergetar hebat, dan dengungan pedang terdengar dari langit. Mileye dapat merasakan bahwa pedang ini meremehkannya. Tidak hanya penghinaan terhadap wanita roh pedang, tetapi juga penghinaan terhadap segalanya, penghinaan terhadap dunia. Keyakinan bahwa ia tak terkalahkan. Sama seperti wanita bergaun polos itu. Melihat pemandangan ini, Quen Lian di sampingnya menatap tajam ke arah pedang yang melayang tidak jauh dari sana, dengan sedikit ketakutan di matanya. Saat ini, dia tahu bahwa dia masih meremehkan wanita bergaun polos itu. Karena kekuatan pedang ini terlalu menantang surga. Pedang itu kuat karena majikan. Seberapa kuat wanita bergaun polos, seberapa kuat pedang ini. Ini adalah alam fana. Pedang itu luar biasa karena manusia. Pada saat ini, pedang wanita bergaun polos itu tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang dan masuk ke tubuh Mileye. Mileye menatap wanita roh pedang yang terlihat sedikit terpana. Dia dikalahkan. Dan kekalahannya begitu sederhana sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Gadis." Roh pedang memandang Mileye, dan Mileye tersenyum dan berkata, "Aku selalu berpikir bahwa seseorang harus mengalami kegagalan untuk tumbuh. Jika seseorang tidak terkalahkan sepanjang waktu, dia tidak akan pernah tahu kekurangannya. Dan selama dia gagal sekali, dia akan menemukan bahwa dia memiliki banyak kekurangan. Mereka yang pernah mengalami kegagalan akan menjadi lebih kuat." Kekalahan. Dia, Mileye, tidak pernah takut gagal. Yang dia takutkan adalah tidak ada kesempatan untuk memulai dari awal lagi setelah gagal. Oleh karena itu, beberapa kegagalan tidak apa-apa, tetapi beberapa kegagalan sama sekali tidak bisa memulai dari awal lagi, dan beberapa kegagalan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbalik. Wanita roh pedang itu menatap Mileye, "Apakah kamu kultivator pedang?" Mileye mengangguk. Pada saat ini, Quen Lian tiba-tiba berkata, "Nona roh pedang, kali ini, aku ingin dia mewarisi warisan ilmu pedang majikan kamu." Roh pedang menatap Mileye lagi, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, terlalu lemah. Mileye tersenyum dan berkata, "Jika aku tidak terkalahkan, mengapa aku membutuhkan warisan senior?" Roh pedang terdiam. Quen Lian menatap Mileye, "Tembak." Mileye mengerti apa yang dimaksud Quen Lian, dan dia tiba-tiba menghilang. Pedang tanpa batas. Untuk pedang tanpa batas ini, pemahamannya bisa dikatakan sangat dalam, dan sekarang dia menggunakan pedang tanpa batas, mudah dilakukan, dan sangat ampuh. Melihat pedang tanpa batas, mata wanita roh pedang berkilat kaget, tangan kanannya tiba-tiba menghadang horizontal ke kanan, di atas tangan kanannya, sinar pedang melintas. Bang! Sebuah pedang langsung diblokir oleh tangan kanannya. Namun, Mileye telah menghilang. Wanita roh pedang itu melihat sekeliling, dan tiba-tiba,
dia menunjuk sedikit, dan seberkas sinar pedang terbang keluar dari ujung jaringnya. Jelek. Di lapangan, suara robekan bergema, puluhan meter jauhnya, ruang hampa di sana tiba-tiba retak, dan Mileye keluar. Mileye menatap wanita roh pedang itu, terdiam. Dia menemukan bahwa pedang tanpa batas tidak ada gunanya bagi wanita ini. Juga, wanita ini tahu di mana dia. Pedang roh wanita itu melirik Mileye, "Kamu menggunakannya dengan sangat baik." Mileye mengangguk, "Terima kasih." Wanita roh pedang itu menoleh untuk melihat pria parubaya yang berada di tengah kolam air itu. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Kamu bukan orang yang paling cocok di hati majikan, tapi aku tahu dia tidak sabar menunggu seseorang yang lebih cocok darimu. Kemarilah." Mileye berjalan ke arah wanita roh pedang, dia berbisik, "Beri hormat." Mileye memberi hormat kepada pria parubaya itu. Wanita itu berbisik, "Karena kamu adalah keturunan majikan, kamu harus tahu asal-usul dan beberapa hal dari majikan. Nama asli majikan adalah Venusia, dan dia adalah pangeran dari kerajaan Sia. Kemudian, karena dia dikhianati oleh selirnya sendiri dan matanya ditusuk hingga buta, semua meridian dirusak, dan menjadi orang yang tidak berguna yang tidak bisa berkultivasi." Mileye bertanya, "Lalu bagaimana dia bisa menjadi kultivator pedang yang sakti?" Wanita itu berkata, "Majikan tidak bisa menjadi seorang kultivator biasa, jadi dia menciptakan 2 metode kultivasi sendiri." "Buat cara kultivasi sendiri?" Mileye bertanya dengan cepat, "Metode kultivasi apa?" Wanita itu bangkit dan berkata, "Kultivasi hati, kultivasi jiwa." "Kultivasi hati, kultivasi jiwa." Wanita itu menambahkan, "Yang disebut kultivasi hati adalah mengolah pedang. Jadikan hati sebagai pedang dan pedang sebagai pikiran, tanpa mengandalkan fisik tubuh, tanpa mengandalkan jiwa, arah hati adalah arah pedang." Berbicara tentang ini, matanya perlahan tertutup. Pada saat ini, pedang tiba-tiba mengembun dari alisnya, dan saat berikutnya, pedang itu menghilang. Mileye sedikit bingung. Wanita itu melirik Mileye dan tidak berbicara. Mileye masih sedikit bingung. Quen Lian tiba-tiba berkata, "Ribuan mil jauhnya." Setelah mendengarnya, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Dia melihat ke kejauhan, 1000 mil jauhnya di ujung pandangannya. Sebilah pedang diam-diam melayang. Pedang 1000 mil. Pada saat ini, ekspresi Mileye menjadi sangat serius. Wanita roh pedang itu berkata lagi, "Sebenarnya, kamu belum menggunakan pedang tanpa batasmu secara maksimal, karena kamu tidak memiliki metode mental inti. Pedang tanpa batas ini, hanya dengan metode hati dan pedang hati, maka kamu dapat mengerahkan yang kekuatan terbaik." Mileye berkata dengan nada berat, "Maksudmu, pedang tanpa batas ini adalah pedang terbang?" Wanita itu mengangguk, "Itu adalah pedang terbang. Pedang tanpa batas ini memiliki nama, pedang 1000 mil, dalam 1000 mil, membunuh segalanya dalam sekejap. Ribuan mil." Mileye diam, "Ini bukan 1000 kaki, ini 1000 mil." Pada saat ini, wanita roh pedang itu berkata lagi, "Selain pedang tanpa batas ini, majikan juga memiliki teknik pedang. Tidak bisa dikatakan sebagai teknik pedang, itu adalah bentuk pedang Tao." Mileye sangat penasaran, "Bentuk apa?" Wanita itu berkata dengan lembut, "Aturan pedang." Yang disebut aturan pedang adalah pedang berat dan pedang ringan. Pedang ringan didasarkan pada kecepatan. Dalam dunia teknik seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak dapat dipatahkan. Jadi bentuk pedang ringan adalah harus cepat, sehingga musuh tidak bisa bertahan. Mileye buru-buru bertanya, "Bagaimana dengan pedang berat?" Wanita itu berkata, "Pedang berat adalah tentang menaklukkan 10 teknik dengan satu kekuatan. Dengan satu pedang,
semua metode dihancurkan. Mengatakan itu, dia menatap Mileye. Setelah majikan pulih, dia bisa beralih antara pedang ringan dan pedang berat sesuka hati. Saat itu, tidak ada lawannya. Pedang berat, pedang ringan. Mileye terdiam, dia telah melihat kekuatan pedang ringan, pedang tanpa batas ini, kekuatannya tentu saja tak diragukan. Pedang ringan sangat kuat, akankah pedang berat itu lemah? Bagaimana jika pedang ringan dan pedang berat digabungkan? Bukankah akan melawan langit? Pada saat ini, Winalian di samping tiba-tiba bertanya, apakah masih ada cara lain untuk berkultivasi? Wanita roh pedang itu mengangguk, majikan juga menciptakan metode kultivasi, yaitu jiwa. Jiwa tidak bergantung pada tubuh fisik, tetapi mengandalkan jiwa. Omong-omong, dia menatap Mileye. Yang terkuat dari majikan saat itu bukanlah pedang ringan dan pedang berat, tapi pedang ringan dan pedang berat ditambah bentuk jiwa. Mengatakan itu, tangan kanannya tiba-tiba menekan bahu Mileye. Saat berikutnya, jiwa Mileye langsung terangkat olehnya, dan wanita itu berkata, coba pedang tanpa batas. Mileye ragu-ragu, lalu bertanya, jiwa. Wanita roh pedang mengangguk. Mileye mengangguk, telapak tangannya terentang, pedang langit muncul di tangannya. Meskipun itu tubuh jiwa, dia masih bisa menggunakan teknik pedang, tentu saja tidak begitu kuat. Mileye mengayunkan pedang, dan langit yang berjarak ratusan meter tiba-tiba terbelah. Pedang tanpa batas. Kekuatannya setidaknya setengah lebih lemah dari tubuh utama. Jiwa Mileye kembali ke tubuh, berkata dengan nada berat, Nona roh pedang, aku merasa fisik tubuhku lebih kuat. Selain itu, keluar tubuh juga bisa menggunakan teknik pedang, tapi itu tidak ada gunanya kecuali sedikit lebih cepat. Pedang wanita roh itu menatap Mileye, itu karena kamu tidak melihat kekuatan jiwa. Mileye berkata, mohon Nona menunjukkannya. Wanita pedang roh itu melirik Mileye, apakah aku punya jiwa? Mileye. Wanita roh pedang berkata dengan lembut, apakah kamu tahu kekuatan dan kekhususan jiwa? Mileye memberi sedikit hormat, mohon Nona untuk menunjukkannya. Wanita roh pedang berkata, jiwa bebas dari fisik tubuh, walaupun tidak ada dukungan dari fisik tubuh, tetapi juga tidak terpenjara oleh fisik tubuh. Terus terang, jiwa memiliki 3 manfaat. Yang pertama adalah ringan. Dunia ini seringan bulu. Dalam hal ini, jika kamu menggunakan teknik pedang apapun, meskipun tanpa dukungan fisik tubuh dan kekuatan tubuh fisik yang kuat, kamu bisa menjadi lebih cepat. Pedang tanpa batas yang baru saja kamu katakan sebenarnya bisa lebih cepat. Mileye berkata dengan nada berat, bagaimana dengan manfaat kedua? Wanita roh pedang berkata, kekuatan jiwa, jiwa memiliki kekuatan jiwa, yaitu kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa dan tubuh fisik kalian berdua sangat kuat. Jika pedang majikan digabungkan dengan kekuatan jiwa ini, maka akan sangat kuat. Dan salah satu manfaat terbesar jiwa adalah kamu dapat mempraktekkan kekuatan yin yang. Jiwa adalah yang, dan jiwa adalah yin. Hanya jiwa yang dapat menyerap kekuatan yin yang, dan kekuatan yin yang dapat membuat pedang kamu lebih kuat. Sederhananya, bahkan jika tidak ada energi spiritual di dunia ini, itu tidak akan mempengaruhi kamu, karena apa yang kamu praktikkan adalah kekuatan yin yang, dan kekuatan yin yang ini disimpan di dalam tubuh dan jiwa kamu, jadi tubuh fisik kamu juga dapat menggunakannya. Setelah mendengarnya, Mileye memahami. Jiwa adalah cara lain latihan, cara baru dalam latihan yang keluar dari tubuh fisik, agak mirip dengan tubuh pedang tak terkalahkannya. Metode kultivasinya berbeda. Pada saat ini, wanita roh pedang itu berkata lagi, mari kita mulai dengan aturan pedang. Aku akan mengajari kamu cara berpikir sekarang.
dan sejauh mana kamu bisa berkultivasi, itu tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk, cahaya putih tiba-tiba menghilang di benak Mileye, dan segera, ada lebih banyak informasi di benak Mileye. Metode pedang hati dan metode pedang jiwa. Seperti harta karun, Mileye mulai menyerapnya seperti orang gila. Selanjutnya, Mileye mulai berlatih ilmu pedang ini. Dia mulai dengan pedang ringan, yaitu pedang tanpa batas. Pedang terbang. Harus diakui bahwa setelah menambahkan metode hati dan pedang, Mileye menemukan bahwa kecepatan pedang tanpa batas ini setidaknya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Pedang terbang yang sebenarnya mengambil kepala dari ribuan mil jauhnya yang nyata. Sekolah tinggi dimensi luas, di suatu halaman entah di mana, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki setengah baya. Orang ini adalah guru taktik yang sama yang pergi ke alam semesta 4 dimensi. Dan dia bertanggung jawab untuk menemukan Lin Siye. Master taktik menatap lelaki tua yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Masih belum ada kabar tentang Lin Siye. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Di alam semesta 4 dimensi tidak ada kabar. Master taktik berkata dengan nada berat, di 5 dimensi. Orang tua itu berkata, orang-orang kita sudah keluar untuk mencari tahu. Tidak hanya itu, aku juga meminta Sekte Kelvin untuk membantu. Sekte Kelvin. Master taktik sedikit mengangguk, dengan bantuan mereka, seharusnya mudah untuk menemukan Lin Siye itu. Orang tua itu mengangguk, mereka bilang mereka punya info. Jadi meminta kita bersiap-siap untuk menangkap orang. Master taktik segera berkata, pergi. Setelah berbicara, keduanya menghilang dari lapangan. Bersambung.